Mohon perhatian Bapak dan Ibu, acara akan segera kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Puji syukur dengan segala kerendahan hati, mari kita persembahkan kepada Allah, penggenggam segala ilmu pengetahuan, karena atas seluruh limpahan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul bersama dalam acara rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025 yang bertemakan Transformasi Pendidikan melalui inovasi pembelajaran mendalam berbasis teknologi dan inklusivitas di Kabupaten Garut pada hari ini, Kamis 12 Juni tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin mohon tegak. Ibu, kita ay ibu ko. Mars Fakultas Ilmu Pendidikan dan Mars Pemda Garut. Langkah, gempitakan jiwa, pacu laju semangat untuk meraih cita, cerdas karya, ide terlayani, daya fikir yang mumpuni, sebar luas ilmu penuh kedamaian, profesional berkualitas pembelajaran, murid berketil tinggi, penuh bakti, Taufik UPI yang ku cintai, perangi dengan ilmu pengetahuan, terhiasilah jiwa dermawan, terwujud sinergi masa depan cemerlang di Fakultas Ilmu Pendidikan.
jiwa, pacu laju semangat untuk meraih cita, cerdas karya, ide terlayani, daya pikir yang mumpuni. Sebar luas ilmu penuh kedamaian, profesional berkualitas pembelajaran, budi pekerti tinggi, penuh bakti, untuk FIP UPI yang ku cintai. Terangi dengan ilmu pengetahuan, terhiasilah jiwa dermawan. Hijau elok bersih aman dan takwa, fakultas hebat FIP kita. Hijau elok bersih aman dan takwa, fakultas hebat FIP kita. Terima kasih, kami silakan Bapak dan Ibu duduk istirahat. Hadirin yang kami hormati, dengan mengharap izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kegiatan yang akan kita laksanakan senantiasa berada dalam perlindungannya. Marilah kita sejenak membuka mata hati kita, menundukkan kepala untuk berdoa bersama, yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Haji Suryadi MPD. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bersama-sama mengikuti pembukaan pengabdian kepada masyarakat di Kota Garut, kerjasama antara Fakultas Ilmu Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Begitu, marilah Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambah hikmah di pertemuan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratul maut wa najati minan nar wa ablasin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami kekuatan untuk bisa menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di Kota Garut, di Kabupaten Garut, untuk menjadi bagian dari amaliyah kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungilah kami dari segala bahaya, cobaan yang akan mengganggu kegiatan kelancaran pengabdian kepada masyarakat. Allahumma ya Allah ya Muji ya Fatah, bukakanlah hati-hati kami, pikiran-pikiran kami untuk bisa bersama-sama melakukan sharing ilmu pengetahuan untuk bisa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Allahumma ya Allah, jadikanlah kawan-kawan kami, guru-guru kami menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi orang-orang yang menjadi penuntut ilmu, pencari ilmu, dan pembelajar sepanjang hayat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang penuh dengan amaliyah bagi kami semua. Ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min rabbika rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin bi barakatil Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa yang kita langitkan siang hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama laporan Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2025. Yang kami hormati Ibu Dr. Eis Kurniati MPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Wilujeng Siang Sampurasun. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, para wakil dekan dan pimpinan program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Wilayah 11 Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus PGRI Kabupaten Garut. Yang saya hormati pimpinan IAI Persis dan Universitas Garut, para kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua, serta rekan-rekan dosen dan mahasiswa pelaksana PKM, narasumber terhormat kami, Profesor Dr. Rudi Susilana MSI, serta seluruh peserta kegiatan yang berbahagia.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan pembukaan program pengabdian kepada masyarakat tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, program PKM ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui keterlibatan langsung sivitas akademika dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan dampak nyata melalui pendekatan partisipatif berbasis kebutuhan lokal serta memperkuat kapasitas guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat dalam menghadapi dinamika pendidikan masa kini. Pada tahun ini, kegiatan PKM mengangkat tema besar, yaitu transformasi pendidikan melalui pendekatan pembelajaran yang mendalam, inklusif, dan berbasis teknologi. Sebagai pembuka kegiatan ini, kita akan bersama-sama menyimak pemaparan dari Profesor Dr. Rudi Susilana MSI, salah satu guru besar kami di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, yang akan mengangkat tema mengenai implementasi pembelajaran mendalam pada kurikulum. Apa, mengapa, dan bagaimana. Melalui pemaparan hari ini, kami berharap bahwa dapat menjadi pemantik bagi guru dan pemangku kepentingan pendidikan untuk terus berinovasi dan mengembangkan strategi pembelajaran yang adaptif dan kontekstual. Pada kesempatan ini, izinkan saya juga menyampaikan laporan pelaksanaan PKM yang alhamdulillah dimulai pada hari ini. Kegiatan PKM ini dibagi menjadi dua mode, yaitu daring dan luring. Daring akan dilaksanakan selama 3 kali pertemuan yang dimulai pada hari ini, Kamis 12 Juni 2025, dan 2 pertemuan lainnya akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan tim pelaksana dengan peserta. Sementara kegiatan luring akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025 di Kabupaten Garut. Adapun lokasi PKM secara keseluruhan akan dilaksanakan di berbagai lokasi yang tersebar di Kabupaten Garut, diantaranya adalah di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Tarogong, SD Pataruman 4 Tarogong Kidul, Aula Citarum Bakorwil, Universitas Garut, SMPIT Alwasilah Inteligensia, SMA Negeri 1 Garut, STAIPI Garut, PPI 76 Garut, PAUD Anur Paridatul Irsyad, serta beberapa lokasi lainnya yang menjadi mitra kegiatan, termasuk di KCD ya. Adapun jumlah peserta yang mendaftar dan mengikuti kegiatan ini, alhamdulillah pada siang hari ini sudah ada 710 ya yang masuk ke platform Zoom pada hari ini. Tapi secara total yang sudah mendaftar dan ini masih banyak yang meminta untuk bisa bergabung dengan kegiatan kita hari ini. Yang sudah mendaftar adalah 1.217 orang. Ini melebihi target kami yang asalnya hanya 850 orang ya. Dan ini terdiri dari tim dosen ya yang akan mendampingi Bapak dan Ibu juga nanti secara luring hadir di Garut. Ada 108 orang, mahasiswa 85 orang, guru PAUD atau TK 100 orang, kepala sekolah PAUD TK 20 orang tua anak usia dini 34 orang, guru SD 291 orang, guru SMP 211 orang, Tendik SMP 132 orang, guru SMA, SMK 45 orang, guru SLB 160 orang, dan guru di sekolah inklusi 31 orang. Yang juga membanggakan bagi kami adalah bahwa para peserta yang hadir mewakili lebih dari 27 kecamatan yang tersebar di berbagai penjuru Kabupaten Garut. Hal ini menunjukkan tingginya semangat kolaborasi lintas wilayah dalam mendukung kemajuan pendidikan. Kecamatan-kecamatan tersebut diantaranya adalah Banyuresmi, Bayongbong, Cibiuk, Cibatu, Cigedug, Cikajang, dan kecamatan-kecamatan lainnya.
Kami percaya bahwa keragaman ini merupakan kekuatan untuk saling belajar, berbagi praktik baik, serta membangun jejaring profesional antara guru dan pemangku kepentingan pendidikan di Garut, termasuk juga dengan kami para akademisi di perguruan tinggi. Akhir kata, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini, khususnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, KCD Garut, para kepala sekolah, guru, narasumber, dan seluruh panitia. Semoga kegiatan ini membawa manfaat nyata dan berkelanjutan bagi pendidikan di Kabupaten Garut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf, saya barusan di-unmute. Terima kasih yang kami hormati Bu Dr. Eis Kurniati MPD yang telah menyampaikan laporan Ketua Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Kami silakan. Cek. Halo, Assalamualaikum. Suaranya, Bu? Ya, bisa kami dengar. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, yang saya hormati jajaran Wakil Dekan di lingkungan PIP UPI, yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 11, yang saya hormati unsur dari perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Garut, baik dari IAIP, Uniga, dan perguruan tinggi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati sekaligus saya banggakan rekan-rekan guru, baik pendidik maupun tenaga kependidikan, mulai dari jenjang TK atau PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan secara virtual ini membawa hikmah yang besar dalam rangka peningkatan kapasitas dan keilmuan Bapak Ibu semuanya. Perlu saya sampaikan dulu permohonan maaf Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Saat ini masih ada kegiatan bersama Pak Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut. Untuk itu mewakilkan kepada saya, Kepala Seksi Kurikulum di bidang SMP, mohon maaf perlu diklarifikasi tadi yang semestinya ditugaskan Pak Kabid GTK atau ketenagaan pendidikan tidak bisa hadir. Mungkin kebetulan saya tadi ditugaskan dan diinstruksikan oleh Pak Pimpinan untuk bisa menghadiri kegiatan ini. Untuk itu permohonan sekali lagi saya sampaikan kepada panitia termasuk dari jajaran
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih dan mohon maaf, Ibu. Terus terang, saya secara pribadi, Ibu dan rekan-rekan semuanya merasa bangga karena saya sendiri pun adalah alumni dari Universitas Pendidikan Indonesia, dari Fakultas Ilmu Pendidikan juga. Saya adalah salah satu angkatan PGSD, angkatan ketiga D2 waktu itu. Kemudian saya melanjutkan juga PGSD, angkatan pertama yang lulus tahun 2023. Kemudian saya melanjutkan program magister juga di UPI Bandung, pendidikan dasar juga. Dan terakhir kemarin program doktoralnya juga di UPI juga, di pendidikan nilai. Jadi saya merasa bangga di aku ataupun tidak ada UPI, saya adalah bagian atau alumni dari Universitas Pendidikan Indonesia. Begitu kebanggaan ini mudah-mudahan bisa membawa hikmah bagi saya sendiri, juga bisa mewariskan ilmu kepada murid-murid kami di satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut khususnya, yang pada kesempatan ini secara estafet akan menyelenggarakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Mudah-mudahan teman-teman guru di daerah kami bisa menerima ilmu yang lebih banyak, karena saya yakin bahwa sentralnya ilmu kependidikan itu kami percaya Universitas Pendidikan Indonesia adalah jagonya, seperti itu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang tak lupa pada kesempatan ini saya sampaikan juga apresiasi dan penghormatan yang sangat tinggi kepada narasumber, yaitu Prof. Dr. Rudi Susilana MSI, yang insya Allah akan bercerita banyak dan memberikan bekal-bekal keilmuan yang insya Allah ini menjadi bahan bagi rekan-rekan guru termasuk kami semua di Dinas Pendidikan, karena program atau pendekatan pembelajaran deep learning ini sesuatu yang baru dan perlu dikaji dan dipelajari lebih mendalam lagi. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya, terutama kepada jajaran Fakultas Ilmu Pendidikan yang sudah berkenan dan memberikan kepercayaan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dalam rangka pelaksanaan pengabdian ini. Insya Allah Bapak Ibu, termasuk Pak Dekan, kami itu memiliki wilayah sangat luas gitu kan, 42 kecamatan, jumlah TK formalnya saja di atas 700, kemudian SD-nya 1.500 lebih, SMP-nya hampir 450, belum ditambah SMA itu baru sekolah-sekolah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten dan Dinas Pendidikan Provinsi, belum lagi ditambah sekolah madrasah yang menjadi tanggung jawab atau kewenangan dari Kementerian Agama. Ya, jadi insya Allah kami sangat responsif, apapun keilmuan yang akan diterima sepanjang itu memberikan manfaat kepada kami semua, insya Allah kami akan serius dan siap move on dengan segala sesuatu yang membawa hikmah besar kepada peserta didik kita. Tidak terlalu banyak, Bapak Ibu, Pak Dekan, mohon maaf, Prof. Rudi juga saya sampaikan permohonan maaf, pimpinan kami tidak bisa langsung menghadiri, tapi insya Allah kegiatan ini semuanya kami support, termasuk hal-hal yang memang kalau nanti insya Allah ke depan ada peserta di luar kecamatan yang belum masuk hari ini, insya Allah kami instruksikan, karena ini sesuatu yang sangat berharga dan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan guru di Kabupaten Garut. Sekali lagi terima kasih, tidak perlu panjang lebar saya menyampaikan sambutan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini banyak hikmahnya, menambah ilmu dan wawasan para guru. Selamat mengikuti kegiatan ini sampai tuntas dan mohon maaf atas segala hal kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penerimaan yang luar biasa dan hangat kepada kami yang akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Garut. Baiklah hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami mengundang dengan hormat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia untuk menyampaikan sambutan, dirangkaikan dengan membuka secara resmi
acara kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2025. Yang terhormat Bapak Dr. Nandang Budiman MSI, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampurasun semuanya. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang juga ternyata beliau adalah kebanggaan kami. Beliau salah satu lulusan terbaik kami yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah 3 atau yang mewakili. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 Fakultas Pendidikan Ibu Dr. Eis MPD yang juga sekaligus sebagai Ketua Pelaksana kegiatan P2M ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Suryadi, Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Sardin MSc. Yang saya muliakan narasumber kita untuk sesi pertama kegiatan pengabdian Profesor Rudi Susialana yang juga beliau adalah dekan hormat kami, pimpinan kami. Assalamualaikum Prof, terima kasih Pak. Selanjutnya yang kami banggakan, kami hormati para peserta, baik Bapak Kepala Sekolah, Kepala Satuan Pendidikan, atau Kepala Satuan Pendidikan lembaga sejenis, Ibu Bapak Guru, para tendik, yang semuanya berasal dari Kabupaten Garut, yang kami banggakan, dan yang kami hormati Kepala Lembaga, Ketua IAI Persis, Unigal, dan hadirin yang saya hormati. Tentu pada siang ini kami amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa memulai kegiatan P2M ini dengan sesi pertama yang dibuka pada hari ini. Pertama, kami mengaturkan terima kasih wabil khusus kepada semua jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang telah bersedia untuk menyelenggarakan PKM ini, pengabdian kepada masyarakat ini, juga semua pihak yang terlibat, terutama juga teman-teman panitia dari UPI. Kami yakin bahwa tanpa ada kerjasama yang baik dan benar, amat sulit kita melaksanakan kegiatan ini. Tetapi dengan keikhlasan semua pihak, alhamdulillah, sejak mulai perencanaan 2 bulan yang lalu sampai sekarang tanpa ada hambatan yang berarti, sehingga hari ini kita bisa mulai. Hadirin yang saya hormati, bahwa pada kegiatan pengabdian kali ini, sesuai dengan komitmen kami menerjunkan 28 kelompok dan berbagai bidang ilmu sesuai dengan kepakaran prodi masing-masing. Dari 9 prodi yang ada. Dengan melibatkan 108 dosen, ini insya Allah akan memberikan berbagai hal tentang ilmu pendidikan dan cara mendidik, tenaga pendidikan, terutama yang spesifik kita akan mencoba untuk sharing tentang bagaimana yang disebut dengan deep learning atau pembelajaran mendalam ini. Oleh sebab itu ini dengan sangat sengaja kami buat tema pengabdian ini adalah transformasi pendidikan melalui inovasi pembelajaran mendalam berbasis teknologi dan inklusivitas di Kabupaten Garut. Yang
keynote speakernya. Insya Allah Profesor Rudi akan memberikan dasar-dasar pemahaman awal kepada kita semuanya dengan tema implementasi pembelajaran mendalam pada kurikulum. Apa sesungguhnya itu eh, deep learning atau pembelajaran mendalam itu? Mengapa penting dan apa urgensinya? Dan tentu saja yang paling terlagi bagaimana. Ibu dan Bapak semuanya, insya Allah nanti untuk prakteknya kita akan saluring pada tanggal 10 Juli 2025. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentu saja dengan izin semua yang hadir di sini dan dengan memohon rahmat Allah, mari kita buka bersama pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dengan tema Transformasi Pendidikan melalui Inovasi Pembelajaran Mendalam berbasis teknologi dan inklusivitas di Kabupaten Garut. Dengan secara resmi kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil azim. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Khidmat sofa dama kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan. Alhamdulillah, siang ini telah dibuka secara resmi acara kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kini tibalah kita pada acara pematerian yang akan disampaikan oleh seorang narasumber hebat, Bapak Profesor Dr. Rudi Susilana MSI, yang akan dipandu oleh moderator hebat juga, Ibu Dr. Dian Peniasiani MID. Namun mohon izin terlebih dahulu saya akan menyampaikan CV singkat moderator. Ibu Dr. Dian Peniasiani MID, beliau lahir di Bandung pada tanggal 28 Februari tahun 1963. Pekerjaan sekarang sebagai dosen program studi pedagogik Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. S1, S2 beliau tempuh di Prodi Biologi IKIP Bandung. S2 beliau tempuh di Curtin University of Technology Perth, Australia. Dan S3 Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Pengalaman kerja beliau luar biasa. Beliau pernah menjadi guru di SMA, kemudian kepala sekolah, pengawas, dan sekarang beliau menjabat sebagai seorang dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Berbagai aktivitas sudah beliau banyak lakukan, karya, buku, maupun kegiatan-kegiatan yang menunjang kepada profesi beliau. Untuk itu, dengan segala hormat, saya silakan kepada Ibu Moderator hebat kita, Ibu Dr. Dian, mangga di haturanan. Terima kasih Bu Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, yang saya hormati Kepala Dinas Kabupaten Garut atau yang mewakili, juga Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat wilayah 11, para Kak Prodi, para dosen, dan hadirin sekalian yang permohonan maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Tibalah kita pada sesi pemaparan materi yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa, yaitu Profesor Dr. Rudi Susilana MSI. Para hadirin, para peserta khususnya yang berbahagia, tentunya kita tidak asing lagi dengan beliau. Ya. Namun demikian,
tidak menutup kemungkinan bagi para peserta juga ada yang belum mengenal beliau. Untuk itu, perkenankan saya terlebih dahulu akan memperkenalkan siapakah narasumber hebat kita pada saat ini. Ya. Baik, nama lengkap tadi sudah saya sebutkan, Profesor Dr. Rudi Susilana MSI CIP. Beliau dilahirkan di Kuningan pada tanggal 19 Oktober 1966 dan beliau pada saat ini bertugas di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Hadirin yang berbahagia, nampaknya kalau kita lihat luar biasa sekali biodata dari beliau yang telah menempuh pendidikan S1-nya di IKIP Bandung, jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, kemudian S2 di Universitas Airlangga, Surabaya, jurusan Ilmu Sosial, Sosial Politik, kemudian S3 dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan atau prodi pengembangan kurikulum. Beliau juga syarat dengan pengalaman, di antaranya beliau juga adalah dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia yang dijabat beliau dari tahun 2021 hingga 2025. Beliau juga Alhamdulillah Prof ya. Berikutnya beliau juga tentu pernah memiliki pengalaman jabatan sebagai wakil dekan, kepala divisi pengembangan kurikulum UPI, ketua departemen, sekretaris jurusan, ya. Luar biasa syarat sekali pengalaman beliau. Kemudian berbagai penelitian sudah Prof. Rudi laksanakan ya dari 3 tahun terakhir saja ini sudah 7 penelitian ya luar biasa. Kemudian apalagi nih karya tulisnya Bapak Ibu, kalau kita lihat ini 3 tahun terakhir saja sudah kurang lebih 41 karya tulis ilmiah ya, baik itu berupa jurnal maupun berupa buku. Dan kemudian tentunya ini tidak kalah penting juga berbagai seminar yang sudah beliau lakukan atau karya konferensi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dan organisasi yang masih beliau terlibat di dalamnya diantaranya adalah Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan Indonesia, Pusat Himpunan Pengembangan Kurikulum Indonesia, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia, dan Forum Inovasi Riset Sains Teknologi Indonesia. Demikian narasumber kita tercinta yang pada hari ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Prof. Rudi, apa kabar, Prof? Alhamdulillah, Bu Dian. Sehat. Alhamdulillah, Prof. Ya. Baik, bersyukur sekali para peserta. Pada hari ini kita akan simak bersama pematerian dari Prof. Rudi. Ya. Sebelumnya, barangkali izinkan saya menyampaikan kepada Bapak Ibu peserta khususnya dari Kabupaten Garut bahwa pendidikan merupakan sistem sosial terbuka, di mana para siswa sebagai raw input akan melalui tahapan transformasi melalui pembelajaran sehingga diharapkan akan dihasilkan output yaitu para anak bangsa yang berkualitas baik dari aspek pengetahuan, keterampilan maupun dari aspek sikap. Bagaimana proses transformasi atau pembelajaran yang harus dilakukan oleh para pendidik tentunya juga tidak lepas dari berbagai dinamika pengaruh berbagai faktor. Salah satu yang akan disampaikan oleh Prof. Rudi adalah terkait dengan pendekatan pembelajaran mendalam dengan judul Implementasi Pembelajaran Mendalam pada Kurikulum, yang tentunya ini sangat berguna bagi para peserta untuk melaksanakan praktek pendidikan sehingga bisa menghasilkan output sebagaimana yang kita harapkan bersama pada tujuan pendidikan nasional. Baiklah, Ibu Bapak, apa itu implementasi pembelajaran mendalam pada kurikulum? Bagaimana implementasinya? Mengapa penting? Mari kita simak bersama. Untuk itu, disilahkan kepada Prof. Rudi untuk memaparkan. Udah dikirim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Pak Dr. Ade Madadin yang diwakili tadi oleh Bapak Kepala Bidang yang lain dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Terima kasih atas penerimaan di Garut ya dari Fakultas Pendidikan. Tentunya juga saya ucapkan terima kasih Pak Dekan yang telah mengundang hadir di sini. Saya mohon maaf tidak bisa gabung di lantai 10 karena saya masih di Jakarta ini mengurusi kurikulum SMA Unggul Garuda gitu. Barusan rapat sampai jam 12 itu, jadi mohon maaf tidak bisa gabung. Tentunya juga Ibu Ketua Panitia ya, Dr. Reis, mohon maaf saya tidak bisa gabung di lantai 10. Juga para wadek yang lain, Pak Suryadi, Dr. Suryadi dan Dr. Sardin. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11 ya, yang telah memfasilitasi kegiatan ini, Bapak Ketua PGRI, pimpinan Uniga, juga pengurus Persis Garut, dan tentunya Bapak Ibu dosen Fakultas Pendidikan. Bapak Ibu mohon maaf saya tidak gabung bersatu di lantai 10. Juga Bapak Ibu pengawas ya, Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, guru, dan juga para peserta lainnya. Dan tak lupa saya ucapkan juga terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah gabung S1, S2, S3 yang nanti akan gabung di Garut secara luring ya. Tentunya Ibu Rina sebagai MC terima kasih dan Ibu Dian sebagai moderator ya. Nah, saya boleh share screen nggak ya? Atau di ini kan di apa? Di di ditampilkan boleh. Mungkin Pak Insan boleh menampilkan silakan. Ya, silakan Pak Insan. Nah ini oke ya. Oke Bapak Ibu, sesuai dengan harapan dari Pak Dekan dan Ibu Ketua Panitia bahwa saya diminta untuk memaparkan terkait implementasi pembelajaran mendalam pada kurikulum. Dan ini pembelajaran mendalam ini sedang sedang disiapkan oleh teman-teman di Dikdasmen ya, Kemdikdasmen terkait dengan trainingnya nanti ya. Itu insya Allah TOT-nya sedang berjalan ya, TOT-nya, dan nanti pelatihan-pelatihan untuk gurunya itu mungkin minggu depan atau mungkin bulan depan. Jadi Bapak Ibu, Alhamdulillah ini di Garut sudah duluan ya. Alhamdulillah dengan apa peran Pak Dekan ya, ini membawa pembelajaran mendalam ke Garut dan mungkin Garut bisa menjadi lebih leading lah gitu untuk guru-guru, teman-teman guru-guru, kepala sekolah dan pengawas lainnya. Oke, lanjut. Nah ini lanjutlah. Nah ini, saya ingin pantun dulu supaya kalau siang biasa ngantuk Bu ya. Kemudian izin pantun ya. Ya Pak. Berlayar perahu ke Pulau Harapan, singgah sejenak di tepian dermaga. Mari kita mulai dengan kesiapan, belajar mendalam untuk bangsa tercinta. Nah, jadi kita mempersiapkan nih ya. Jadi teman-teman PIP ya, dosen, mahasiswa dan nanti guru-guru kepala sekolah dan pengawas di Garut itu sekarang kita menyiapkan ya untuk pembelajaran mendalam pada implementasi kurikulum ya di semester nanti. Lanjut. Nah ini saya mengambil salah satu pernyataan dari Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup pada zamannya bukan pada zaman. Jadi ini penting ya, bahwa kita akan mempersiapkan masa depan anak itu bukan zaman kita, tetapi zaman mereka. Sehingga ini pembelajaran mendalam itu adalah upaya untuk bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita, anak didik kita di zamannya nanti. Karena kan kurikulum sebutnya hipotesis kan. Kurikulum itu menghipotesis kira-kira tahu ke depan itu seperti apa peserta didik yang kita harapkan. Lanjut.
Nah, ini juga dari Bapak Pendidikan kita, itu kita sebagai guru itu memang harus ingarso sung tulodo, ing madyo mangkarso, tuturi handayani. Nah, kami suka mengucapkan bahwa guru itu adalah fasilitator belajar. Di depan harus memberikan teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mulai ya. Apakah pembelajaran mendalam itu? Jadi kita akan bahas 3 hal saja. Pertama, apakah pembelajaran mendalam itu? Mengapa pembelajaran mendalam itu penting dan bagaimana pembelajaran dapat dilaksanakan? Kita mulai poin yang pertama. Apakah pembelajaran mendalam itu? Nah ini. Nah ini selalu dikatakan oleh Pak Menteri ya, bahwa pembelajaran mendalam adalah pendekatan, bukan kurikulum. Jadi kalau dikatakan, apakah kurikulum sekarang ketika menterinya baru berubah, kurikulumnya tidak berubah ya, tetapi pendekatannya yang berubah gitu. Di sini katakan bahwa PM atau pembelajaran bukan kurikulum baru, tetapi pendekatan pembelajaran yang memperkaya dan memperdalam implementasi kurikulum. Kemudian juga ini hal yang perlu dicatat mungkin Bapak dan Ibu. Di sini ada istilah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi bahwa belajar itu harus sadar bahwa kita sedang belajar. Oleh karena itu teman-teman guru ya ketika nanti mengajar harus memberikan kesadaran kepada siswa-siswa kita, anak didik kita, bahwa kita memang sedang sadar belajar. Kemudian juga belajar itu harus bermakna sehingga berguna. Dan juga tentunya tidak boleh stres, gitu ya. Belajar itu harus gembira. Tapi bukan berarti eh, kita gembira kemudian belajar, tidak. Tapi belajar itu harus gembira. Kemudian juga harus holistik ya, melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Jadi komplit itu ya. Hatinya diolah, rasanya diolah, seninya, kemudian fisiknya juga diolah gitu ya. Kemudian ini bahwa pembelajaran itu juga untuk apa? Untuk memperhatikan potensi dan martabat kemanusiaan. Makanya di dalam kurikulum Merdeka sebetulnya ada istilah fase-fase ya. Fase-fase itu kan dalam rangka atau assessment di awal itu dalam rangka memperhatikan potensi karena setiap orang unik, setiap individu unik, setiap peserta didik itu unik. Sehingga dia memiliki potensi, talenta dan hal-hal yang sifatnya individu ya. Itu harus diperhatikan oleh kita. Kemudian juga pembelajaran mendalam, nah ini dirancang ya untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga mempunyai kompetensi abad 21. Di sini ada 8 ya. Penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, kewarganegaraan, kemudian kemandirian, kesehatan, dan keimanan. Nah ini saya pikir ketika nanti kita ngajar, ini harus menjadi salah satu indikator. Apakah apa yang kita ajarkan atau mungkin belajar anak didik kita itu apakah melahirkan penilaian yang kritis, melahirkan kreativitas, melahirkan juga kolaborasi kerjasama, komunikasi. Makanya meminta siswa kita, anak didik kita itu untuk berpresentasi, ya, mempresentasi sesuatu itu saya pikir dalam rangka juga mengkomunikasi. Dan mungkin nanti akan dibantu oleh teman-teman mahasiswa ya dalam rangka P2M nanti di Garut itu teman-teman tim dosen itu akan bergabung dengan mahasiswa untuk saling bekerja sama gitu. Lanjut. Nah, ini karakter PM ya. Karakteristik PM ini pertama berorientasi pada peserta didik ya. Tadi saya katakan bahwa individu atau anak didik kita itu unik, ya. berbeda. Mereka punya potensi. Mungkin yang satu potensinya ke seni, potensinya ke olahraga, potensinya ke hal-hal yang lain mungkin ya, gambar, seni rupa dan segala macam.
juga mungkin potensinya ke seperti Bu Rina ya, jago menjadi MC gitu kan gitu. Seperti tadi Pak Dek 2 mendoa kan gitu. Itu potensi-potensi yang memang menjadi karakteristik, menjadi talenta dari masing-masing. Dan itu harus kita fasilitasi. Yang kedua bahwa PM itu juga harus mendorong pemahaman yang mendalam, bukan hanya hafalan. Jadi sekarang tidak lagi hafalan mah tinggal tanya aja ke Mbah Google gitu ya. Kalau ini tuh apa pasti Mbah Google jawab. Dan mungkin lebih lebih banyak tahu dibanding kita sebagai guru. Makanya tugas kita tadi sebagai fasilitator belajar. Kemudian PM juga menekankan pemahaman konsep, ya, aplikasi dalam konteks nyata, dan refleksi kritis. Nah ini, 3 hal ini yang penting tadi, mungkin nanti ke depan akan kita sampaikan, pemahaman atau memahami, aplikasi, dan juga refleksi. Itu 3 hal inti dari PM ini. Lanjut. Nah, apa sih beda pembelajaran mendalam dengan pembelajaran permukaan? Itu mungkin pembelajaran yang mungkin nanti kita rasakan. Apakah kita sudah melakukan pembelajaran mendalam atau kita baru melakukan pembelajaran permukaan? Lanjut. Nah ini ya, Bapak Ibu bisa baca ya, bisa lihat di tampilan apa bedanya pembelajaran mendalam dan pembelajaran permukaan. Dari sisi tujuannya memahami konsep secara mendalam. Ya, sedangkan pembelajaran permukaan itu menghafal fakta, prosedur tanpa memahami makna. Nah ini, ya. Mungkin yang selalu kita katakan sekarang kita suka mengajarkan teori ya, tanpa ada konteksnya, gitu ya. Saya selalu ingat ketika belajar tentang hukum Pitagoras ya di matematika itu. Hukum Pitagoras itu anak-anak hanya disuruh misalnya, oke, hukum Pitagoras itu begini ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat, betul ya, C kuadratnya gitu. Nah ini kan hanya begitu saja. Kemudian dicoba mengaplikasikan pada soalnya. Ya tapi tidak dikontekkan dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita membuat kursi atau meja supaya tidak reot ya gitu. Gunakanlah hukum Pitagoras. Nah ini jarang yang sampai ke sana ya, mengaplikasikan dalam konteks sehari-hari atau konteks nyata. Dari sisi pendekatan belajarnya juga ya berbeda ya. Kalau pembelajaran mendalam itu adalah analisis, sedangkan pembelajaran permukaan hanya menghafal, mengulang ya, mentraining aja gitu ya. Jadi itu salah satu beda di antara keduanya. Motivasi belajarnya berminat pada pemahaman dan penerapan konsep yang lebih luas, sedangkan di sini hanya untuk menghindari kegagalan ya, atau hanya untuk memenuhi persyaratan saja. Kemudian strategi belajarnya juga berbeda ya. Ini mengorganisasikan informasi, di sini hanya menggunakan teknik hafalan. Ya. Hasil belajarnya, pengetahuannya ini dapat diterapkan. Tadi ya, belajar Pitagoras dapat diterapkan pada cara membuat meja supaya tidak reot kan gitu. Nah, sedangkan di permukaan itu hanya terbatas pada konteks yang diajarkan. Lanjut. Nah, ini dari keterlibatan kognitifnya sangat tinggi, ya, sedangkan pembelajaran permukaan itu rendah. Pengaruh terhadap prestasi, menghasilkan prestasi akademik yang lebih baik dan bertahan lama. Tadi ya, karena mendalam tentunya akan lama teringatnya, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman dosen yang lama diingat sampai sekarang apa ya? Pelajaran-pelajaran di SD dulu atau di SMP SMA dulu masih apa yang teringat ya? Mungkin dulu belajarnya juga mendalam gitu ya. Tapi ada juga pelajaran-pelajaran yang mungkin sampai sekarang eh, lupa gitu ya. Salah satu saya yang lupa dulu belajar kalkulus ya. Di SMA itu sampai sekarang nggak ngerti. Ini implementasinya seperti apa kan gitu ya. Kemudian juga respon terhadap evaluasinya gitu ya. Dan juga hal-hal yang lainnya. Jadi pembelajaran mendalam itu contoh aktivitasnya itu diskusi ya. Sedangkan pembelajaran permukaan itu hanya menghafalkan definisi.
Nah ini Bapak dan Ibu, saya pikir ya Bapak Ibu akan setuju bahwa kita setuju dengan implementasi kurikulum saat ini atau mungkin yang akan nanti ditetapkan itu dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Karena saya pikir banyak maknanya, banyak konteksnya, dan banyak gunanya untuk mempersiapkan anak didik kita ke depan. Lanjut. Nah sekarang mengapa pembelajaran mendalam itu diperlukan? Ya, jadi Bapak dan Ibu jangan merasa menjadi beban ya, karena ini tugas kita itu kan nanti memfasilitasi belajar itu ya. Jadi kita perlu dengan pembelajaran mendalam. Ya. Sekarang mengapa? Lanjut. Pertama, menjawab krisis pembelajaran. Jadi schooling without learning. Jadi siswa hadir secara fisik tetapi tidak benar-benar belajar. Nah ini. Jadi ini yang perlu menjadi salah satu alasan kenapa kita perlu menggunakan PM di dalam pembelajaran. Kemudian menghadapi tantangan abad 21. Ya. Nah, ini zamannya berbeda dengan zaman kita ya. Sehingga perlu suatu pendekatan pembelajaran sehingga mereka dapat menghadapi tantangan ke depan. Kemudian mengembangkan pola pikir bertumbuh ini ya, growth mindset. Pemfasir tadi untuk tidak takut gagal, berani mencoba, dan percaya kemampuan bisa ditingkat melalui usaha. Jadi memang ini adalah motivasi bagi peserta didik untuk terus mencoba ya. Kemudian yang keempat, kenapa pembelajaran mendalam diperlukan? Karena mendukung visi Indonesia Emas 2045, yaitu menyiapkan generasi produktif yang mampu menjadi bonus demokrasi dan tanggung jawab. Ibu bisa bayangkan ya, nanti di 2045 ini kalau anak-anak kita itu tidak produktif itu bisa berbahaya. Sehingga memang harus kita siapkan agar mereka bisa produktif ya, sehingga menjadi bonus demokrasi, bukan menjadi kecelakaan demokratik gitu ya. Lanjut. Nah ini kita mulai ke kenapa tadi ya diperlukan. Karena ternyata di kerangka pembelajaran mendalam itu di atas beberapa hal. Yang pertama tentunya mulai dari dimensi profil lulusan. Ya, di kurikulum Merdeka kita punya 8 ya terkait dengan profil lulusan. Tadi ada keimanan tentunya ya, keimanan dan ketakwaan. Kemudian ada penalaran kritis, kesehatan, keluargaan, komunikasi, kemudian kreativitas dan kolaborasi. Nah ini profil lulusan dari kurikulum kita ini seperti ini. Makanya tadi perlu pembelajarannya tidak pembelajaran permukaan, tapi perlu pembelajaran mendalam. Yang kedua terkait dengan prinsipnya. Prinsip pembelajaran itu mendalam itu pertama adalah berkesadaran bahwa anak didik kita belajar itu harus sadar bahwa mereka sedang belajar ya, sehingga motivasinya nanti yang keluar bukan motivasi ekstrinsik tetapi motivasi intrinsik dari dalam sendiri. Kemudian juga bermakna ya, pembelajaran itu harus bermakna ya. Tadi ada konteksnya, berguna ya, dengan manfaat di kehidupan nyata, dan tentunya juga prinsip yang lain adalah menggembirakan. Jadi 3 prinsip ini yang harus hadir di dalam pembelajaran kita di kelas ya khususnya. Kemudian ada pengalaman belajarnya. Pengalaman belajar di dalam pembelajaran mendalam itu ada 3 juga ya. Yang pertama adalah memahami ya, kemudian mengaplikasikan dan merefleksikan. Makanya nanti Bapak dan Ibu di langkah-langkah pembelajaran mendalam itu harus meliputi 3 pengalaman belajar ini ya.
bagaimana kita memahami, karena memahami itu bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Bisa melalui apa namanya? Nonton video, bisa melalui membaca buku, bisa juga mungkin melalui wawancara dengan narasumber atau dengan kegiatan-kegiatan yang lain dalam rangka memahami. Kemudian mengaplikasikan ya, menerapkan eh, apa yang dipahaminya dalam konteks-konteks tertentu dan juga nanti direfleksi apakah pemahaman dan ketika diaplikasikan itu memang eh, kita lihat di refleksinya seperti apa ya. Nanti ada terkait dengan apa namanya bagaimana apa namanya pembelajaran yang kita lakukan itu berguna untuk kehidupan atau juga mempersiapkan anak didik ke depan. Lanjut. Nah ini ya pengalaman belajar mendalam ya saya akan fokus ke sini karena ini yang penting di kelas ini Bapak dan Ibu ini harus terjadi. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu pernah ingat ada istilah saintifik ya, saintifik. Nah, karena ini juga pendekatan, saintifik juga pendekatan, itu pembelajaran mendalam juga pendekatan. Sehingga ada langkah-langkah di dalam pembelajaran itu yang memang harus ada terjadi dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah memahami. Ya. Memahami adalah pengetahuan esensi ya, apa yang akan kita ajarkan. Kemudian ada mata aplikasi dan pengetahuan nilai dan karakter. Jadi ini bersatu. Ya. Kemudian mengaplikasikan ini pendalaman pengetahuan itu bagaimana kita aplikasikan dalam konteks-konteks tertentu. Dan yang ketiga adalah merefleksi atau meregulasi apa dari diri kita terkait dengan apa yang sudah kita pahami dengan terapkan tadi. Lanjut. Nah, ini contoh saja bagaimana memanfaatkan teknologi dalam PM. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar istilah flip classroom ya, atau pembelajaran terbalik ya. Jadi kalau dulu PR itu di rumah, sekarang itu PR itu di kelas ya, bukan PR. Jadi namanya PK Budian ya. PK, pekerjaan kelas, bukan PR. Kalau PR pekerjaan rumah. Nah, ini salah satu bagaimana teknologi dimanfaatkan dalam PM. Dalam model flip classroom. Jadi ada tiga pengalaman. Yang pertama adalah memahami, itu dilakukan oleh anak didik kita di rumah gitu ya, dengan belajar sendiri kan gitu ya. Atau juga mungkin melakukan apa yang ditugasi oleh guru untuk memahami itu. Kemudian mengaplikasikan ya, mengaplikasikan itu nanti dilaksanakan di apa di kelas ya, mengaplikasi di kelas dan nanti merefleksikan ya, itu di luar kelas juga bisa di dalam kelas. Lanjut. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana pembelajaran mendalam dilaksanakan. Nah, ini tugas kita semua ya. Jadi Bapak dan Ibu secara detail mungkin nanti akan dilakukan oleh teman-teman setiap kelompok di setiap apa namanya tempat ya, sekolah-sekolah yang itu menjadi kelompok-kelompok P2M, khususnya nanti di kegiatan luring di sekolah di Garut tentu ya. Jadi bagaimana pembelajaran dapat dilaksanakan. Lanjut. Nah, strategi implementasinya dalam PM dalam kurikulum itu pertama tentunya terkait dengan penguatan kapasitas guru dan kepala sekolah ya. Nanti Kemdikbudrismen sudah mempersiapkan pelatihan untuk para guru ya melalui MGMP, KKG dan juga terkait dengan hal yang lain nanti ya. Kemudian pengembangan kurikulum dan bahan ajar ini juga sedang disiapkan. Pemanfaatan teknologi digital, nah ini penting nanti mungkin teman-teman Tekpen ya bisa fokus ke sini nanti bagaimana pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran, baik untuk apa namanya asesmen dan segala macam. Kemudian juga ada asesmen yang holistik ya, ada kombinasi antara formatif dan sumatif. Kemudian juga ada tentunya kebijakan dan regulasi pendukung ya ini. Karena
pembelajaran mendalam itu tadi akan melibatkan berbagai unsur. Ya. Ketika anak-anak diminta untuk mendalami sesuatu, tentunya bisa melibatkan berbagai unsur. Kemudian ekosistem pembelajaran yang kolaboratif. Ini perlu ada sinergi antara guru, murid, orang tua, dan komunitas untuk menciptakan ruang belajar yang positif. Lanjut. Nah, implementasi PM di sekolah seperti apa? Tugas guru itu kan 3 ya. Tugas guru 3 unsur. 3 komponen. Pertama, merencanakan pembelajaran ya. Tentunya dalam mengembangkan RPP nanti bahwa pembelajaran juga sebagai sebuah pendekatan itu harus masuk di dalam RPP. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang kita susun, dan tadi melibatkan atau mengolah 3 pengalaman belajar, gitu ya, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Dan terakhir ada melakukan asesmen pembelajaran yang otentik. Mohon maaf itu salah. Otentik dan holistik, gitu ya. Jadi melakukan asesmen itu bukan hanya dengan tes saja, tapi juga dengan cara-cara penilaian atau asesmen yang lain. Nah, di sini saya catat bahwa kepala sekolah bertugas membangun budaya pembelajaran dan inovasi. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang reflektif. Nah, ini implementasi pembelajaran di sekolah atau di kelas. Tadi sesuai dengan tugasnya, guru merencanakan, melaksanakan, dan melakukan assessment. Lanjut. Nah, ini merencanakan pembelajaran tentunya, ya, ini saya fokus saja bahwa merencanakan pembelajaran itu juga terkait dengan menyusun tujuan pembelajaran. Nah, ini salah satu contoh saja tujuan pembelajaran, ya. Dan nanti apa yang dari tujuan itu bisa kita lakukan terkait dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Misalnya di sini contoh, kita memilih capaian pembelajaran dulu sesuai dengan fasenya. Ini contohnya ini adalah contoh capaian pembelajaran IPA fase B. Peserta didik memahami bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan serta memiliki daur hidup dan menjadi pentingnya kehidupan usaha makhluk hidup. Nah, ini contoh capaian yang kita ambil. Setelah itu baru mengidentifikasi kompetensi dan konten esensialnya. Jadi tadi ya, konsep utamanya apa? Di sini konsep utamanya terkait dengan pertumbuhan, perkembangan, daur hidup, dan pelestarian. Aktivitasnya apa nanti? Dari sana itu bisa melahirkan aktivitas mengamati, menjelaskan, membuat model, dan menyimpulkan. Sehingga nanti kita di dalam perumusan tujuan pembelajaran itu akan melahirkan tadi ya, aktivitas tadi, dan juga akan melahirkan rumusan-rumusan seperti ini. Misalnya, peserta dapat mengidentifikasi menyebutkan tahapan daur hidup hewan. Nah, berarti kan ada aktivitas utamanya dan juga itu melibatkan konsep utamanya. Kemudian peserta dapat membandingkan daur hidup dan terus-terus. Kemudian peserta dapat membuat model, peserta dapat menyimpulkan, dan juga peserta dapat merefleksikan nilai kepedulian terhadap lingkungan. Nah, inilah pengalaman-pengalaman belajar inilah yang memang harus hadir di dalam setiap pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan atau kelola di kelas masing-masing. Lanjut. Nah, ini tujuan yang baik ya. Ini saya pikir udah umum ini ya. Kalau dulu ada istilah apa nih, ABCD ya. Tapi ini kira-kira untuk mengecek apakah tujuan yang kita rumuskan tadi sudah baik benar ya. Nah, harus spesifik, terukur, aktif, dan relevan. Lanjut. Nah, ini pelaksanaan pembelajaran mendalam, contohnya ini. Ya. Kan tadi Bapak Ibu tugasnya merencanakan, melaksanakan, dan melakukan asesmen. Sekarang kita pada tahap yang kedua, melaksanakan pembelajaran mendalam. Nah, melaksanakan pembelajaran mendalam itu
tadi ada 3 hal kan ya. Pertama adalah memahami gitu ya, kemudian ada mengaplikasikan dan ada fase merefleksi. Ya, kita bisa merancang misalnya untuk 3 pertemuan ya, atau mungkin bisa juga dalam 1 pertemuan ya, tergantung waktu yang kita miliki. Misalnya pertemuan pertama kita bisa pada konteks atau pada fase memahami. Ya. Kemudian pertemuan kedua itu fase mengaplikasikan. Pertemuan ketiga itu fase merefleksi. Jadi ini di dalam proses pembelajaran ini harus ada di dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan. Itu mungkin dengan topik yang lain kita bisa melakukan hal ini juga. 3 circle dari pengalaman belajar ya, pengalaman belajar dari siswa-siswa kita. Lanjut. Ini melaksanakan asesmen ya, untuk tugas guru yang ketiga dalam melaksanakan asesmen. Tentunya kita kenal dengan asesmen formatif, asesmen sumatif, dan juga terkait dengan penguatan growth mindset. Ya. Ini asesmen formatif itu kan asesmen selama kita dalam proses pembelajaran. Ya. Sedangkan sumatif itu setelah beberapa kali proses pembelajaran itu baru ada sumatif. Dan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara ya, juga berbagai kriteria yang bisa kita lakukan. Yang jelas asesmen yang kita lakukan ini tadi harus holistik ya, harus holistik melibatkan berbagai kemampuan ya, baik kognitif, afektif maupun psikomotor. Lanjut. Nah, tantangannya ya, ini tantangan kira-kira kemungkinan apakah betul beban administrasi guru itu akan nambah gitu ya. Karena tadi banyak mungkin kegiatan-kegiatan di antara 3 pengalaman ini yang memang kita harus olah khusus oleh guru, sehingga memang kegiatan mengolah 3 pengalaman belajar ini menjadi tercapai di dalam proses pembelajaran. Kemudian apakah juga ada ketimpangan infrastruktur digital? Ya, saya pikir untuk Garut mungkin bisa terjadi ini ya, terutama kalau mungkin beberapa teman di pelosok ya, ketika akan menggunakan konten-konten digital. Tapi itu kan bisa difasilitasi dengan konten-konten digitalnya kita simpan di dalam web khusus atau mungkin di dalam jaringan khusus yang memang itu bisa mudah. Misalnya ketika internetnya tidak ada, itu tetap bisa kita ambil. Kemudian yang penting ini resistensi terhadap perubahan. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu tadi ketika ini menjadi sesuatu yang dianggap baru ya, itu kita resisten dulu. Yang penting kita lihat dulu, pembelajaran itu penting enggak, atau pembelajaran ini berguna enggak buat anak didik kita. Bukan buat kita ya, bukan sebagai guru, tapi buat anak didik kita berguna enggak. Kalau tadi alasan yang disampaikan di awal itu kita mempersiapkan anak ke depan ya, sesuai dengan zamannya, saya pikir kita harus rela bahwa pendekatan pembelajaran harus kita lakukan sehingga membekali anak-anak didik kita di depan lebih baik, ya, lebih cemerlang. Oke, nah ini rekomendasinya. Mungkin ada penataan ulang regulasi dan jam mengajar gitu ya. Kan tadi harus mendalam Theo ya. Kemudian penguatan komunitas belajar. Nah, adanya kemitraan sekolah dan masyarakat orang tua ini penting ya, supaya sumber-sumber belajar ya atau lingkungan belajar kita bisa mendukung pada proses pembelajaran yang mendalam ini. Dan ini aja ini tugasnya Tugasnya kementerian nanti akan menyusun panduan ya. Itu saja. Mungkin ada lagi, enggak? Oh, ini penutup ya. Penutupnya Bapak dan Ibu, pembelajaran mendalam ada pendekatan strategis ya, bukan kurikulum ya. Pendekatan strategis dikembangkan untuk mengatasi krisis pembelajaran tadi ya. Anak datang ke sekolah tapi tidak benar-benar belajar gitu ya.
memperkuat kualitas pendidikan, menyiapkan generasi unggul di masa depan, sehingga implementasi merupakan desain kurikulum berbasis prinsip kesadaran, pembelajaran berakma, dan dukungan ekosistem pendidikan kolaboratif yang berbasis teknologi. Itu kesimpulannya. Lanjut. Nah ini ya, kita mengajar siswa hari ini dengan cara kemarin, maka kata John Dewey, maka kita mencuri masa depan mereka. Nah ini, jadi perlu berubah Bapak Ibu ya. Jadi kalau cara mengajar kita seperti yang kemarin, misalnya saja masih dengan menggunakan pembelajaran yang permukaan, ya, makanya kita berarti katanya John Dewey itu mencuri masa depan mereka. Kan kita tadi kata Ali juga harus mempersiapkan anak didik kita sesuai dengan zamannya. Lanjut. Perubahan adalah sebuah perjalanan, bukan sekedar cetak biru. Memang yang berubah itu adalah perubahan, ya gitu. Lanjut. Nah ini saya tutup ya dengan pantun Bu Dian ya. Burung merpati terbang beriring, hinggap di ranting penuh makna. Semoga ilmu hari ini menjadi bening, menerangi jalan menuju cahaya. Nah, semoga dengan apa yang saya sampaikan, sedikitnya Bapak dan Ibu ada nyayan bagaimana nanti Bapak dan Ibu melaksanakan pembelajaran mendalam di sekolah, di kelas Bapak dan Ibu. Lanjut. Nah ini, guru bukan sekadar pengajar, tetapi penyala harapan. Di tengah keterbatasan, ia menyalakan cahaya. Di balik setiap keberhasilan murid, ada dedikasi guru yang tak pernah menyerah. Terlulus berkaya karena salah satu masa depan ada di webinar ini. Nah ini webinar ini dalam rangka mempersiapkan masa depan, bukan hanya untuk pencerahan ya, dan juga mungkin inspirasi bagi kita semua, tapi semoga ini menjadi pencerah bagi kita dan juga para guru-guru kita untuk mempersiapkan masa depan siswa sesuai dengan zamannya. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Alhamdulillah, Masya Allah ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita sudah dicerahkan, kita sudah ditambah wawasan ya, yang terkait dengan pembelajaran mendalam. Ya. Maka tadi kita bisa dengarkan bersama bahwa di sana ada karakteristik pembelajaran mendalam, ya, di mana pembelajaran itu harus berorientasi pada peserta didik. Jangan lupa Ibu Bapak harus mengenal dulu, memperhatikan potensi dan martabat ya, kemanusiaan dari peserta didik melalui asesmen diagnostik di awal ya Ibu Bapak ya. Kemudian yang kedua karakteristik pembelajaran mendalam adalah harus mendorong pemahaman mendalam, bukan sekedar hafalan. Menekankan pada pemahaman konsep, tetapi juga harus disertai dengan aplikasi dalam konteks nyata. Dan tentu untuk menumbuhkan kemampuan kritis dari peserta didik harus disertai dengan kegiatan refleksi secara kritis. Dan juga beberapa hal dari esensi dari kerangka pembelajaran mendalam, bahwa prinsip pembelajaran mendalam itu harus berkesadaran, pembelajarannya itu bermakna menggembirakan. Juga pengalaman belajar harus difokuskan pada bagaimana peserta didik dapat memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi. Itulah Ibu Bapak, peserta pada kegiatan pematerian ini, esensi dari materi yang disampaikan oleh Prof. Rudi, yaitu tentang implementasi pembelajaran mendalam pada kurikulum. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan apa itu, mengapa, apa pentingnya, dan bagaimana mengimplementasikannya. Baik, Ibu Bapak, nampaknya ini masih ada waktu. Prof masih berkenan jika ada yang akan bertanya? Baik, terima kasih. Enggak.
Kami buka sesi pertanyaan, Ibu Bapak. Kita masih ada waktu selama kurang lebih 20 menit ya. Untuk itu, bagi yang akan menyampaikan pemikirannya atau bertanya, mohon dapat memperkenalkan terlebih dahulu baik nama ataupun asal instansi Ibu Bapak ya. Dipersilahkan Ibu Bapak. Ya, nampak di sini sudah ada yang raise hand, tapi tidak terlihat. Mohon maaf namanya. Silahkan Pak. Bapak yang berbaju batik sini terlihat ya. Silakan Pak. Salam saya, saya Terputus-putus Pak suaranya Pak. Baik ini mungkin bukan Bapak yang berbaju batik, ternyata berbaju hitam ini ya. Silakan Pak. Nah, tuh Bu, ditutup lagi aja. Mangga Pak, dilanjutkan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Waalaikumsalam. Saya Dian Kusdiana, Guru BK SMP Negeri 1. Kepada Pak Prof sebagai narasumber, bisa lagi pemaparannya Pak, karena memang kami sebagai Guru BK biasanya di awal-awal ada tes kepribadian sama tes gaya belajar. Biasanya apalagi misalnya tes gaya belajar, kadang-kadang anak ngoyo misalnya. Pak, suaranya Pak tidak stabil Pak. Mohon. Tidak keluar Pak suaranya Pak. Pak Dian ya kalau tidak salah. Ya Bu, ada nih di Keangut. Ada ya sekarang? Ya, ada Pak. Sekali lagi, saya Dian Kusdiana dari Guru BK SMP Negeri 1 Garut. Mungkin ke Pak Prof. Mungkin mohon pencerahannya. Sebagai Guru BK kan biasanya di awal itu ada tes kepribadian untuk memahami diri sama tes gaya belajar. Mantap. Misalnya untuk dihubungkan dengan tes gaya belajar udah satu, misalnya audio learner. Kadang-kadang anak lebih daripada cenderung dia belajar memaksimalkan diri, padahal dia punya gadget, dia lebih nyaman misalnya main bareng Mobile Legend atau yang lain. Nah, seperti itu mungkin mohon pencerahannya dari Pak Prof. Kira-kira dengan deep learning ini untuk guru BK juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Prof, mungkin yang saya tangkap Pak Dian dari SMP 1 ini mempertanyakan terkait dengan program guru BK itu di awal melakukan tadi yang disebut dengan asesmen diagnostik ya, sebuah tes yang tujuannya mengetahui kondisi awal atau keberagaman peserta didik yang salah satunya dikaitkan dengan mendeteksi berbagai gaya belajar dari peserta didik gitu. Nah, beliau menanyakan bagaimana ini hubungannya dikaitkan dengan deep learning gitu. Mangga Prof, badai langsung Pak Prof. Ya, langsung aja. Mangga. Nah, turun Kang Dian. Mugi orang Tepang di Garut kayaknya. Jadi memang betul setiap anak atau mungkin peserta didik kita itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Ya. Ada yang auditif gitu ya, itu ada anak yang dia fokus belajar kalau dengar musik, apalagi musik dangdut gitu ya, sambil joget mungkin gitu ya. Juga ada yang kinestetik ya, ada yang gerak gitu. Jadi dan juga ada yang mungkin visual gitu ya, harus dengan gambar gitu ya. Makanya gitu, guru di kelas itu juga ketika kita mengajar juga harus fasilitasi gaya-gaya itu. Ya, tadi jangan saja kita dengan gambar gitu ya, tetapi gambar juga harus disertai mungkin dengan audionya gitu. Ya kalau Bapak Ibu membuat media misalnya, sekarang kan membuat media itu gampang ya. Jadi kalau TikTokan itu kan itu mungkin yang kelihatannya geraknya gitu ya, geraknya. Tapi juga ada audionya kan itu.
Nah, ini memang harus dibuat sedemikian rupa sehingga belajar lebih beraneka sumber. Mungkin formatnya itu format campuran, Pak ya, supaya anak-anak didik kita itu terfasilitasi. Anak-anak yang dengar suka audio juga terfasilitasi gitu ya, ada unsur audionya. Yang gambar juga akan terfasilitasi tadi ya, misalnya bagan dan segala macam juga terkait dengan gerak ya. Makanya memang merancang pembelajaran itu memang harus dengan berbagai multimedia, Pak ya. Sekarang mudah, Pak ya. Dengan Google, dengan YouTube itu kita bisa mencari sumber-sumber by utility istilahnya. Kalau di kami itu by utility. Jadi kita menggunakan sumber-sumber belajar yang tinggal digunakan. Yang penting mah tidak melanggar etika, tidak melanggar hak haki gitu ya. Jadi begitu Pak Dian, memang perlu ya kita memfasilitasi gaya-gaya belajar siswa di dalam proses pembelajaran. Dan tentunya dengan gaya tadi pembelajaran akan lebih intens gitu ya. Salah satunya mereka akan senang lah gitu ya. Dari konsep terkait dengan joyful learning-nya akan tertarik gitu ya. Sesuai dengan model atau gaya belajar masing-masing. Itu aturan Kang Dian. Mau kita tepang ya. Baik, Tiasa, terima ya, tiasa tuang eta burayot sarang-sarang. dodol ya Pak. Prof, terima kasih. Jadi demikian Pak Dian, mudah-mudahan bisa disimak ya, yang artinya tentu sangat berkaitan hasil asesmen diagnostik dari guru BK yang salah satunya tadi mendeteksi ya gaya belajar apa dari tiap peserta didik yang kita tahu itu bisa beragam ya, bisa audiovisual, bisa natural, bisa kinestetis dan sebagainya. Namun barangkali jangan lupa Pak Dian ya, bahwa data hasil asesmen diagnostik itu harus tersampaikan kepada guru ya. Kalau di SMP ada guru mata pelajaran, kalau di SD guru kelas ya. Karena justru guru ini memerlukan data tersebut. Kalau memang dilakukan oleh guru BK, tentu ini harus terinformasikan kepada guru yang akan mengajar sehingga para guru juga mengetahui metode atau strategi pembelajaran apa yang tepat di kelas tersebut ya. Terima kasih Pak Dian. Selanjutnya masih ada yang raise hand itu Pak Bapak. Oh Ibu, nih ada Ibu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin, perkenalkan nama saya Ima Siti Nurjana, saya dari SMPN 3 Bungbulang. Bapak tadi menyampaikan mengenai pembelajaran mendalam yang sangat luar biasa sekali menurut saya. Ada sesuatu yang membuat saya itu di pernyataan Pak Mendikdasmen kebetulan itu ada ya di mana beliau mengatakan bahwa kebetulan sekarang itu kan lebih banyak lebih banyak mempropagandakan gitu kayak mempropagandakan coding dan AI gitu ya, artificial intelligence. Nah, saya mendengar bahwa pernyataan beliau yang mengatakan AI tidak membuat manusia cerdas, tetapi culas. Nah, pandangan Bapak mengenai hal ini seperti apa? Kemudian mohon maaf, izin bertanya untuk yang keduanya. Tadi disebutkan mengenai pembelajaran mendalam itu seperti apa. Saya mau tahu apa perbedaan yang spesifik dari pembelajaran mendalam dengan pembelajaran kontekstual, Pak? Karena kok saya rasa mirip sekali begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sudah jelas Prof? Ya, Pertanyaan. oke. Silakan. Jadi dengan AI manusia jadi culas gitu ya. Begitu Bu ya, Bu Imas. Ya. Jadi kan ada etika Bu nanti ya. Ada etika di dalam penggunaan AI. Kalau memang tidak menggunakan etika, tentunya akan culas. Akan tidak jujur, akan bohong, akan plagiat kan gitu ya. Mungkin Ibu sekarang gini lah.
Kalau ibu udah S2 belum? Udah ya. Kalau ibu belum, sekarang membuat artikel tugas mahasiswa ketika S2 itu kan bisa diadakan dalam sehari ya. Ya. Membuat buku ibu bisa satu satu minggu 3 buku jadi ya. Tapi dengan cara yang tidak beretika. Tadi culas tadi kan gitu. Sudah dibantu dengan AI itu cepat ya. Membuat apapun sekarang ya, terutama yang terkait dengan karya tulis itu mudah sekali dan itu memang harus kita beretika. Ya. Setidaknya kita harus merujuk rujukan yang sesuai atau rujukan yang memang menggunakan ketentuan tertentu. Makanya supaya siswa kita tidak culas, salah satu caranya adalah bagaimana mereka diminta oleh kita mempresentasikan hasil kerjanya. Itu salah satu upaya, Bu. Jadi mempresentasikan hasil kerja itu adalah salah satu upaya agar mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka tulis. Makanya kalau di sini kalau ada mahasiswa itu disuruh presentasi ya gitu. Jadi ada yang membuat makalah, membuat artikel, tapi dipresentasikan. Dan saya tanya tentang presentasinya itu, sehingga mereka kan akan bertanggung jawab, tidak akan sembarang mengambil atau mengkutip tanpa tujuan, tanpa rujukan yang jelas. Itu Bu, betul. Kalau memang tidak pakai etika itu akan culas. Karena ibu nyari apapun ada di AI itu ya. Mau bahkan video aja tinggal ambil gitu ya, desain aja tinggal ambil kan gitu ya. Itu yang penting kita tadi eh, jujur terhadap apa yang kita lakukan ya. Salah satunya tadi merujuk pada rujukan yang apa tata cara perujukan yang diperbolehkan. Yang kedua apa Bu tadi? Yang kedua tuh Perbedaan pembelajaran mendalam dengan pembelajaran kontekstual. oh iya, itu sangat 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 dekat tuh ya. Sangat dekat karena eh, dengan pembelajaran mendalam tadi yang poin 2 pengalaman belajar itu kan harus aplikatif ya dan itu tentunya akan ya kontekstual dengan situasi tertentu gitu ya sehingga ini pembelajaran mendalam ini di dalamnya ada pembelajaran kontekstual bagaimana mencari ilmu, bagaimana mencari konsep, itu bukan hanya diberikan. Ya. Jadi kalau tadi pembelajaran permukaan itu kan Bapak Ibu mengajarkan teori. Teori itu nggak usah diajarkan, tetapi teori itu dicari oleh siswa atau anak didik kita di berbagai sumber rujukan yang ada di manapun, dan itu kemudian mereka akan merumuskan sendiri. Nah nanti eh, mereka akan diminta oleh kita untuk melakukan aplikasinya seperti apa, penerapannya seperti apa. Tugas guru adalah memonitor, membimbing gitu ketika siswa-siswa itu sedang belajar. Demikian Bu. Ya. Baik, terima kasih Prof. Juga terima Mohon kasih Bu Imas. Mas ya. Kurang tepang di Garut nanti. Ini Ibu Imas dari SMP Negeri 3 Bungbulang ya. Terima kasih Bu Imas. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, berhubung juga keterbatasan waktu, nampaknya masih satu pertanyaan lagi memungkinkan untuk disampaikan ya. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ibu tadi yang dari tadi itu Bapak siapa ya? Iya, ya Pak Dadang ya. Mangga Pak Dadang. Mohon maaf nanti Ibu Bapak yang tidak berkesempatan nanti bisa menyampaikan pertanyaannya di lokasi PKM nanti di Kabupaten Garut ya Ibu Bapak ya. Kurang tepang di Garut lah. Mohon. Sambil tadi kabur rayot. Mangga Pak Dadang. Terima kasih Ibu, hatur nuhun pisan. Perkenalkan nama saya Dadang Rismawan. Saya dari SMP 2 Lewi Goong. Nah, sebetulnya tadi sudah dipaparkan beberapa oleh Bapak ya Pak terkait dengan deep learning ini. Dan saya tuh hanya menyoroti dengan kendalanya gitu Pak, istilahnya.
Kan nanti istilahnya ada eh, pemilahan siswa, ada yang istilahnya senang ke olahraga atau seni atau sains gitu Pak ya. Cuma istilahnya kendalanya itu kita berbenturan dengan sistem gitu Pak. Sistem yang ada. Contohnya misalkan di daerah Garut itu kan bukan hanya di kota, tapi kita ada di pelosok gitu Pak. Apalagi yang jauh-jauh seperti Cisewu gitu Pak. Yang jadi terkendala adalah tatkala siswa mempunyai keinginan untuk olahraga misalkan Pak, tetapi dengan terkendalanya tempat gitu, akses untuk ke kota itu ya kadang-kadang menyerah juga gitu Pak. Menyerah juga karena istilahnya ya udah istilahnya pas waktu kemarin udah KSN atau misalkan FS3N gitu kan. Jadi ya sudahlah nggak usah dikirimkan karena terkendala berbagai hal gitu Pak, baik jarak, biaya gitu Pak. Bahkan istilahnya kemarin pas waktu S3N sangat miris gitu Pak. Ada sekolah siswanya itu luar biasa gitu Pak ya. Tapi karena ada kebijakan dari pihak tentu jadi tidak dikirimkan gitu Pak. Nah itu yang jadi kendala kami. Nah istilahnya bagaimana caranya istilahnya pihak-pihak terkait lebih memahami dengan hal ini gitu Pak, bukan hanya guru. Kalau guru mah ada insya Allah gitu istilahnya dengan segala tekad pasti mengupayakan dengan kemampuan segala kemampuannya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Kang Dedang ya. Ya Pak. Betul. Salah satu kendala itu salah satu aksesibilitas ya terkait dengan pembelajaran mendalam dan hasilnya ini. Memang betul mungkin daerah kondisi geografis menjadi salah satu kendala termasuk ada tidaknya internet gitu kalau nanti guru akan melakukan pembelajaran digital kan gitu ya itu. Ya, tapi kita bisa mungkin lakukan beberapa hal ya. Tadi yang terkait dengan eh, apa siswa yang berprestasi tapi tidak bisa ke kota, mungkin ini perlu ada ini Pak, perlu ada apa ya? Tadi melibatkan masyarakat ya untuk diajak berpartisipasi di dalam proses pembelajaran di sekolah. Saya pikir kalau saya ya, saya pikir kalau anaknya berprestasi dan kemudian orang tua atau mungkin masyarakat sekitar sekolah kita ajak ngobrol gitu ya. Ini anaknya sayang nih, prestasinya ini. Ayo orang bareng-bareng urunan misalkan gitu. Saya pikir mau Pak. Saya kemarin apa ya dapat informasi yang dari itu tuh, yang dari Padang gitu ya, yang terkait dengan mahasiswa yang lulus di ITB itu ya. Itu dari kampung sekali, bahkan kemudian dijemput oleh rektor ITB-nya untuk bisa apa datang ke ITB. Itu salah satu upaya mungkin ya. Kita melibatkan unsur-unsur masyarakat, para sesepuh mungkin juga untuk bisa membantu tadi ya. Anak-anak yang berprestasi bisa kita ini kan. Bahkan kalau ini bisa juga kan dengan ini Pak, dengan apa mengasulkan CSR ke perusahaan-perusahaan. Saya pikir mereka mau Pak mestinya. Yang belum itu mungkin belum dicoba Pak ya. Kita perlu coba ya supaya kalau ada prestasi ya itu saya pikir penting untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan apa namanya stakeholder sekitar kita. Dicoba aja Pak, dicoba. Insya Allah ada rezekinya Pak. Gitu. Atur nuhun Pak Dadang, tepang di Garut ya. Baik, terima kasih Prof. Pak Dadang. Demikian ya, jadi jangan disia-siakan Pak, para siswanya yang berpotensi, jangan menyerah ya sebelum berupaya. Jadi jika terkendala karena jarak jauh, perlu transport, tidak ada sarana prasarana, sebagaimana Prof. Rudi sampaikan tadi, coba berkolaborasi ya, bisa dengan orang tua, dengan tokoh masyarakat, dengan perusahaan sebagai pemberi CSR ya, atau juga dengan pemerintah setempat dikomunikasikan. UPI Mudah-mudahan sendiri Bu, UPI kan UPI itu kalau mereka sudah jadi mahasiswa UPI itu tidak boleh ada yang putus. Berbagai cara ya, ada bantuan, ada segala macam itu nggak boleh. Kalau udah jadi mahasiswa UPI itu harus dibantu
jangan sampai gara-gara misalnya bapak ibunya cerai sehingga anaknya jadi tidak bisa melanjutkan. Itu ada cara untuk membantu mereka. Iya, baik Prof. Mudah-mudahan Pak Dadang bersemangat lagi ya ketika menghadapi permasalahan sehingga putra-putri bangsa kita, anak bangsa yang kita harapkan tidak putus semangatnya dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak dan potensinya bisa berkembang sehingga bisa menjadi anak bangsa yang bisa berperan untuk pembangunan ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sayang sekali ya tentunya sebetulnya kita masih ingin belajar lebih mendalam lagi tentang pembelajaran mendalam, namun waktu juga yang membatasi kita. Jadi permohonan maaf sekali lagi bagi yang akan menyampaikan pertanyaan ataupun pemikirannya bisa disampaikan nanti di Kabupaten Garut ya, insya Allah kita bertemu ya. Mohon maaf dan terima kasih atas peran serta aktivitas dalam kegiatan ini kepada seluruh pemirsa ya, baik Bapak Ibu guru dari Kabupaten Garut maupun hadirin lainnya ya. Terakhir, izinkan kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Prof. Rudi yang sudah menjadi narasumber kita dengan luar biasa. Jazakallah khairan kasiron, Pak. Terima Ya, kasih. sama-sama, amin. Bapak sehat selalu, sukses apapun Amin. tugas Bapak ya. Betul, Baik, kemudian benar sami-sami. mendampingi. Sami-sami izinkan terakhir Bu Rina saya menyampaikan satu pantun ya untuk Bapak Ibu ya. Mohon maaf nih masih belajar membuat pantunnya nih. Mencicipi kupat tahu dan jeruk purut menggugah rasa. Di, Cakep. dicicipi sambil mengagumi burung merak dan angsa yang memikat. Ya. Mantap. Cakep. Semangat guru-guru dari Garut luar biasa. Ya. Demi membangun Cakep. anak bangsa yang hebat. Ya. Cakep. Baik Bapak Ibu. Betul. Sami-sami Prof. Akhir pantun itu juga mengakhiri tugas saya sebagai moderator. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan Bapak Ibu yang hadir dalam daring ini. Saya kembalikan rangkaian acara kepada Ibu Rina yang cantik ini untuk menutup kegiatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan, aplaus Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, hari ini kita mendapat pencerahan dari Bapak narasumber, Bapak Profesor Rudi. Damang ya Bapak, damang sapa pausna, sehat selalu, berkah dalam semua aktivitas Bapak. Kemudian Ibu moderator hebat kita, Ibu Dian, hatur nuhun pisan, sangat luwes lugas dalam memandu penyampaian materi narasumber kita. Terima kasih Bapak dan Ibu juga peserta pembukaan PKM dan pematerian awal untuk PKM pada hari ini dari Kabupaten Garut. Terima kasih masih terus berada di channel ini bersama kami untuk bertahan. Insya Allah ini akan menjadi awal yang indah untuk memahami bagaimana pembelajaran mendalam yang nanti akan dikuatkan lagi pada sesi daring pematerian, kemudian nanti pada pelaksanaan luring pada tanggal 10 Juli tahun 2025. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pematerian tadi adalah akhir acara untuk rangkaian pembukaan, namun setelah ini Bapak dan Ibu akan memasuki ruang, akan break room, akan masuki ruang masing-masing kelompok, nanti akan dipandu oleh panitia. Bapak Ibu panitia sudah siap. Dan mengakhiri rangkaian acara, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Sampai jumpa nanti di acara daring dan luring. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membarengi langkah kita. Pendidikan adalah tinta emas yang setiap goresannya amat berharga. Ia akan mengubah yang gulita menjadi terang benderang, mengubah selai kain menjadi selai kapas, mengubah pembelajaran untuk lebih mendalam. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada panitia. Hatur nuhun Bapak. Pak Instan, mangga nyanggakeun. Baik, Bapak Ibu, untuk yang kegiatan selanjutnya, sebelumnya terima kasih untuk Bu Rina, Bu Dian,
dan Prof. Rudi yang sudah mengisi kegiatan pembukaan dan sekaligus webinar. Untuk kegiatan selanjutnya adalah breakout room untuk semua peserta yang hadir. Apakah terlihat Bapak Ibu share screen saya? Itu ada 28 tim, nama ketua tim dan program studinya. Mangga silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan nomor breakout roomnya di samping ini atau di breakout room di Zoom-nya ada 28. Mangga Bapak Ibu menyesuaikan dengan ruangannya masing-masing. Ya, silakan langsung masuk aja. Sebentar, sambil saya cek. Ya, bentar. Biasanya ada oh ini. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, kalau ada kendala untuk masuk, silakan langsung di-unmute saja karena aksesnya sudah dibuka.